Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrianti dari kelas SI 301. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cleansing data. Sebelum saya masuk ke studi kasusnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu cleansing data dan bagaimana fungsi dari cleansing data. Nah, cleansing data ini berfungsi untuk memperbaiki data kita sebelum diproses lebih lanjut, sebelum kita membuatkan laporan. Nah, contohnya, di sini Rahmat, ada Rahmat dia double, padahal di realnya, di transaksi realnya dia hanya melakukan 1 kali pembelian, atau hanya melakukan 3 buah pembelian. Tapi, di data kita, dia melakukan 2 kali pembelian, 3 kali. Jadi total semua pembeliannya itu ada 6 buah. Nah, jika terdapat seperti ini, maka penjualan kita akan lebih tidak sesuai dengan laporan atau tidak sesuai dengan transaksi yang terjadi sebenarnya. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke studi kasus yang pertama. Di sini terdapat nama depan dan nama belakang. Saya akan menyambungkan dua nama ini, nama depan dan nama belakang menjadi satu. Caranya, kita gunakan rumus concatenate. Koma. Nah, dia sudah terhubung menjadi satu, Bambang Satya. Dan yang jadi masalahnya adalah terdapat spasi yang berlebihan. Caranya agar spasinya tidak berlebihan, kita tambahkan rumus trim. Nah, seperti ini. Dan masalah selanjutnya adalah di huruf pertamanya tidak huruf kapital, sedangkan Satya huruf pertamanya itu huruf kapital. Caranya agar Bambang ini huruf pertamanya kapital, kita tambahkan rumus proper. Nah, sekarang sudah terubah, tinggal kita copy. Seperti ini. Studi kasus yang kedua adalah sebelum kita masuk ke studi kasus yang kedua, kita harus menghapus nama depan dan nama belakang ini tanpa berpengaruh pada yang sudah kita buat yang ini. Caranya kita paste spesial dulu. Ctrl C, klik kanan, paste spesial, paste as value. Nah, sekarang sudah tidak terhubung lagi dengan nama depan dan nama belakang ini. Jadi, jika kita hapus yang nama depan dan nama belakang, yang ini juga tidak akan terhapus, karena sudah tidak terhubung lagi. Oke, jadi kita bisa hapus yang ini. Nah, yang ini tidak akan ikut terhapus, karena kita sudah melakukan paste spesial. Jadi kita tulis sini nama. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus yang kedua. Kita akan memperbaiki yang ada di email. Nah, di email ini kita bisa lihat di .com-nya ada yang menggunakan koma pada akhir, tanda koma pada akhir. Caranya supaya tanda koma itu hilang adalah kita blok semua sel, kita Ctrl F atau Ctrl H juga bisa. Lalu kita klik replace. Setelah itu finword kita ketik tanda koma. Replace with kita kosongkan saja. Lalu kita replace all. Nah, ada 126 yang menggunakan tanda koma. Dan itu akan hilang. Kita OK. Setelah itu kita close. Nah, studi kasus yang kedua sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus yang ketiga, yaitu mengubah format teks menjadi format angka.
Nah, contohnya ini. Dia ini termasuk teks. Tandanya di mana kalau dia format teks ada di bagian ujung. Dia termasuk format teks. Nah, dia termasuk format teks, jika kita melakukan proses zoom, maka yang ini tidak akan ikut karena dia terbaca teks, bukan terbaca angka. Nah, saya kasih contoh. Nah, yang ini tidak bakalan terbaca karena dia terbacanya bukan angka tapi teks. Caranya supaya semuanya terbaca menjadi angka, kita harus mengubah teks ini menjadi angka dengan cara memasukkan rumus value. Enter. Nah, ini sudah berubah menjadi angka, tidak berupa teks lagi. Tinggal kita copy ke bawah. Nah, semuanya sudah di-copy menjadi angka, sudah tidak menjadi teks lagi. Dan setelah itu kita copy paste lagi, spesial lagi supaya jika kita hapus yang ini tidak ikut hapus. Kita Ctrl C, klik kanan, paste spesial, paste as value. Nah, setelah itu yang ini hapus. Nah, selanjutnya yang jumlah pembelian ini, saya ingin menghilangkan kata buah. Saya ingin menghilangkan kata buah pada setiap kolom, pada setiap sel yang ada di sini. Jadi kita blok dulu. Setelah itu kita Ctrl F, kita pilih replace, dan di sini kita tulis buah. Nah, setelah itu replace all. Nah, ada 377 yang memiliki kata buah pada jumlah pembelian. Kita oke, kita close. Nah, ini sudah hilang kata buahnya. Selanjutnya di rating. Saya ingin menghilangkan kata N per A pada rating. Caranya seperti ini. Kita Ctrl F atau Ctrl H bisa, replace, kita klik N per A, kita replace all. Nah, oke. Nah, sekarang semuanya sudah hilang. Seperti itu. Nah, studi kasus selanjutnya. Nah, studi kasus selanjutnya ini, di sini terdapat salesperson atau nomor salesnya. Atau saya ingin mengubah yang ini 409. Nah, yang ini salesperson terhubung dengan data yang ini. Saya ingin yang tadi 409 ubah menjadi Husni. Caranya, yang pertama itu kita lakukan right dulu. Kita blok ini, koma, 3. Kita mau mengambil 3 paragraf saja, yaitu 409. Jadi kita klik 3, enter. Nah, di sini sudah ada 409. Tapi ini dia masih berupa teks, belum berupa angka. Jadi kita tambahkan rumus value di depan sini. Nah, sekarang sudah berupa teks seperti ini. Nah, setelah kita ubah dia menjadi teks, hal selanjutnya yang harus kita lakukan itu adalah kita mengubah 409 ini menjadi nama salesnya, seperti
kode sales 409 ini yang punya Husni, 983 yang punya Vidya. Nah, caranya kita lakukan rumus VLOOKUP. Kita blok ini, koma. Nah, setelah itu saya absolutkan, saya menggunakan F4 untuk mengabsolutkannya. 4, koma. Kita ingin mengambil yang kolom kedua, jadi kita tulis klik 2, koma 0, atau true. Enter. Nah, sekarang sudah terubah. Jadi ketahuan yang kode sales 409 itu atas nama Husni. Salesnya atas nama Husni. Setelah itu kita paste spesial lagi supaya kita bisa menghapus yang ini. Jika kita menghapus yang salesperson, yang LI 409, yang nama sales ini tidak akan ikut terhapus. Jadi kita Ctrl C terlebih dahulu. Kita klik kanan, lalu paste spesial, lalu paste as value. Nah, sekarang sudah di paste spesial. Jadi, kita bisa menghapus yang dua ini. Kita delete. Nah, di sini tinggal kita ubah jadi sales person. Nah, atas nama Husni, Vidya, Sigit, Erwin, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan cleansing data bagian 2. Nah, pada bagian kedua ini, studi kasusnya saya akan menghilangkan data yang double-double. Saya akan menghilangkan data yang double-double karena itu sangat berpengaruh dengan akhir dari laporan kita, karena tidak sama dengan real penjualan kita dengan data yang ada. Jadi, yang pertama kita blok semua sel. Setelah itu kita klik data. Nah, di sini terdapat highlight duplikat. Kita klik dan langsung kita remove duplicate saja. Remove duplicate. Oke. Nah, ada 15 yang terduplikat atau double. Seperti itu. Studi kasus selanjutnya. Nah, saya akan mengkalikan produk yang dibeli dengan jumlah pembelian, tapi saya memiliki kolom lain. Nah, di sini terdapat SKU atau nama-nama barang beserta dengan harganya. Jadi, di sini saya akan VLOOKUP. Setelah itu kita copy yang ini, koma. Kita masuk ke sini. Kita absolutkan, koma. Kita mau ambil kolom yang ketiga, koma 3, koma 0. Enter. Nah, di sini sudah terdapat harga dari produk yang dibeli. Seperti itu jika kita ingin mengetahui omset setiap produk yang terjual. Nah, lalu harga yang ini kita kalikan dengan jumlah pembeliannya. Kita tinggal tambah kali sorry. Di sini kita tinggal tambah kali, kita pilih yang ini, kita enter. Nah, sekarang sudah
kita sudah mengetahui omset dari pembelian produk yang ini, lalu kita kalikan 5 dan hasilnya adalah ini, atau kita sudah bisa melihat harganya ya. Setelah itu, nah, supaya lebih jelas lagi produk yang dibeli itu apa, kode barang ini kita akan berikan nama barangnya, atau kita akan ubah jadi nama barang supaya lebih gampang untuk melihat. Sama, tadi kita gunakan VLOOKUP. Jadi di sini VLOOKUP, lalu kita produk DB, kita blok. Setelah itu kita F4 atau absolutkan, koma. Kita ingin mengambil kolom yang nomor 2. Ada yang salah ya? Ada yang salah ya? Oke, kita ulang. Kita gunakan VLOOKUP, kita blok yang ini, koma. Setelah itu kita pilih produk DB. Nah, kita absolutkan, koma. Yang ingin ambil adalah namanya, nama barangnya, jadi kita pilih nomor 2,0. Nah, sekarang sudah muncul nama barang dari kode KP0425CB. Jadi sekarang kita tinggal copy ke bawah. Nah, sudah muncul nama barangnya. Jadi, nama produk yang ini beserta ada nomor ini ubah menjadi total. Seperti ini. Studi kasus selanjutnya, kita akan memperbaiki tanggal pembelian. Di sini kita sudah bisa melihat kesalahan dari tanggalnya. Pertama, kita blok dulu, lalu klik kanan, format cell, atau langsung bisa kita kontrol 1. Kita pilih date. Di sini kita pilih 7 Maret 2021. Kita oke. Nah, di sini yang ini sudah terubah karena yang ini sudah terubah, sedangkan yang ini tidak terubah karena memang laporannya ini salah. Jadi kita harus memperbaiki yang itu dulu. Kita lakukan sama dengan teks. Nah, kita blok yang ini, kita koma, DD, MM, YYYY. Nah, DD itu untuk day atau harinya, M itu untuk month atau bulannya, dan Y itu untuk years atau tahunnya. Enter. Nah, di sini sudah kita bisa lihat sudah kita blok. Nah, di sini sudah terubah. Sini sudah terubah. Nah, selanjutnya kita ubah dulu supaya seragam. Kita ubah karena ini belum sama. Jadi kita ubah di sini jadi MM. Di sini day. Kita enter. Kita harusnya ubah di sini ya. MM. DD. Enter. Kita copy ke bawah. Nah, sekarang sudah sama. Setelah itu kita paste spesial. Setelah itu kita masuk ke data. Di sini
Oh, sebelum kita masuk ke data, kita paste spesial dulu. Kita Ctrl C, paste spesial, paste as value. Nah, di sini sudah terpaste spesial. Ini hasil dari setelah di paste spesial. Sudah sama, bulannya sudah berada di tengah. Nah, sekarang kita tinggal hapus data yang lama. Tulis tanggal. Nah, ini adalah laporan yang siap untuk diproses selanjutnya. Kita sudah bisa melihat laporan ini sudah kita bisa proses atau kita sudah bisa melakukan mengetahui omsetnya, mengetahui nama atau mengetahui omset setiap per barang seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.